Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pesantren di Indonesia. Dari saya, Kuntus Nikmahwati, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian pondok pesantren secara bahasa dan istilah. Dan kami juga akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pondok pesantren. Yang pertama, pondok pesantren merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Kata pondok sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang artinya asrama, sedangkan dalam bahasa Jawa, pondok berarti madrasah atau asrama yang digunakan untuk mengaji dan belajar agama Islam. Sedangkan kata pesantren sendiri berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata santri sendiri berasal dari istilah sastri dan diambil dari bahasa Sanskerta yang bermakna orang-orang yang mengetahui kitab suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci Hindu. Sedangkan secara istilah sendiri, pondok pesantren merupakan tempat pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama Islam bagi santri yang diasuh oleh kiai yang tinggal atau bermukim bersama-sama dalam suatu lokasi. Berikut pengertian pondok pesantren menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid memaknai pesantren sebagai sebuah tempat tinggal santri. Sedangkan menurut Mukhtar Bukhari, pondok pesantren merupakan sebuah bentuk pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional. Dan yang ketiga, sedangkan menurut Muhammad Syarif, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama dengan kiai sebagai sentral utama dan masjid sebagai pusat lembaga pendidikannya. Selanjutnya, mengenai sejarah pondok pesantren di Indonesia. Pendirian pondok pesantren di Indonesia sendiri belum jelas di mana awal pertama dan siapa pendirinya. Akan tetapi, menurut beberapa penelitian lembaga agama, bahwasanya pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 Masehi di Kota Pamekasan, Madura dengan nama Pesantren Jantampes I. Namun pendapat lain berbeda dengan pendapat Profesor Dr. Wahyutomo yang mengatakan bahwa pondok pesantren yang pertama dibangun oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu salah satu dari Wali Songo. Tujuan Wali Songo sendiri mendirikan pondok pesantren yaitu agar pondok pesantren dapat berfungsi sebagai tempat alat islamisasi sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yaitu ibadah untuk menegakkan iman, tablik untuk mempublikasikan ilmu, dan yang ketiga amalan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada abad ke-18, saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan pesantren sebagai lembaga pendidikan sangat berbobot dalam penyiaran agama Islam. Diawali dengan cerita perang nilai antara pesantren yang akan berdiri dengan masyarakat sekitarnya dan diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga kelahiran pondok pesantren saat itu berhasil diterima untuk hidup di masyarakat serta kemudian menjadi panutan masyarakat sekitar. Dengan kehadiran pesantren yang berjumlahkan santri yang lebih banyak dan datang dari berbagai daerah atau suku lain, maka terjadilah saling mengenal antar suku terhadap masyarakat sekitar pada saat tersebut. Hingga pada abad ke-16, pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat, terutama di Pulau Jawa. Menurut laporan dari kolonial Belanda pada saat itu, untuk di Jawa saja tidak lebih dari 1.853 pondok, sedangkan jumlah santri mencapai 16.500 orang. Dari jumlah tersebut, belum termasuk pesantren di luar
Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dari sejak didirikannya pesantren pada abad ke-16 hingga saat ini, pesantren tetap eksis dan memainkan perannya yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Melalui tradisinya yang unik dan berbasis pada nilai religiusitas ajaran Islam, serta kiprah para lulusannya yang tampil sebagai tokoh nasional, dan pesantren telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial tumbuh dan berkembang di pelosok desa maupun di perkotaan. Menurut Kunto Wijoyo pada tahun 1992, lembaga pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara berjumlah hingga 6.755 pesantren. Pendidikan pondok pesantren memiliki andil besar dalam peningkatan aspek religiusitas mental. Di samping itu juga terdapat pemerataan akademi dan peningkatan skill ketenagakerjaan. Tujuan didirikannya pesantren yaitu pesantren diharapkan dapat menyokong persiapan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang telah diajarkan oleh kiai dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, pesantren dihimbau dapat memberikan bimbingan terhadap santri untuk menjadi seseorang yang memiliki kepribadian Islam yang baik dengan bekal ilmu agamanya hingga menjadikannya mubaligh Islam. Melihat dari tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berusaha untuk menciptakan sosok mubaligh yang diharapkan menebar luaskan dakwah Islam. Beberapa keunikan pesantren dibanding lembaga pendidikan lainnya. Yang pertama yaitu pesantren memakai sistem tradisional yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga lebih erat hubungan antara kiai dengan santri. Yang kedua yaitu kehidupan di pesantren menampilkan semangat demokrasi karena para santri bekerja sama dalam mengatasi suatu masalah mereka dengan bijak dan adil. Yang ketiga yaitu sistemasi pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, rasa persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian untuk hidup. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat pada pondok pesantren. Yang pertama yaitu kiai. Seorang kiai memiliki peran penting dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan kepengurusan sebuah pesantren. Sebagai pemimpin, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta keterampilan seorang kiai. Dalam konteks ini, pribadi kiai sangat menentukan adab sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren. Istilah kiai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, perkataan kiai dipakai untuk 3 jenis gelar yang berbeda, yaitu yang pertama sebagai gelar kehormatan, yang bagi barang-barang yang dianggap keramat, yang ketiga itu sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua, yang ketiga yaitu gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ahli agama Islam. Kiai juga harus selalu disegani, dipatuhi, dan dihormati secara ikhlas. Para santri dan masyarakat sekitar selalu berusaha agar dapat dekat dengan kiai untuk memperoleh berkah. Dapat disimpulkan bahwa kiai merupakan tempat bertanya atau sumber referensi, tempat menyelesaikan segala urusan, dan tempat meminta nasihat dan fatwa. Yang kedua yaitu santri. Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren. Santri biasanya terdiri dari 2 kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok, tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti pelajaran di pesantren. Makna santri mukim ialah santri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh.
Yang membedakan antara pesantren besar dengan pesantren kecil biasanya terletak pada komposisi antara kedua kelompok santri tersebut. Dan yang ketiga yaitu masjid. Hubungan pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat dalam tradisi Islam seluruh dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani, sosial, dan politik dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pondok. Definisi singkat istilah pondok adalah tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kiai bersama para santrinya. Di Jawa, besarnya pondok tergantung pada jumlah santrinya. Ada pondok yang sangat kecil dengan jumlah santri kurang dari 100 orang, sampai pondok yang memiliki tanah yang luas dengan jumlah santri lebih dari 3.000 orang. Salah satu niat pondok selain yang dimaksudkan sebagai tempat asrama para santri adalah sebagai tempat latihan bagi santri untuk mengembangkan keterampilan kemandiriannya, agar mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Yang kelima yaitu kitab kuning. Kitab-kitab kuning dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab ini sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab kebanyakan berwarna kuning. Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam. Dengan tingkatan suatu pesantren, bisa diketahui dari jenis kitab yang diajarkan. Kurang lebihnya ada 8 macam bidang pengetahuan yang diajarkan dalam kitab-kitab kuning, yaitu Nahwu Shorof, Fikih, Usul Fiqh, Hadis, Tafsir, Tauhid, Tasawuf, dan cabang-cabang lain seperti Tarik dan Balaghah. Semua jenis kitab ini dapat digolongkan ke dalam kelompok menurut tingkat ajarannya, misalnya tingkat dasar, menengah, dan lanjut. Macam-macam pendidikan ruhania di pesantren. Yang pertama yaitu ziarah makam. Ziarah makam adalah salah satu bentuk ajakan kepada umat Islam untuk senantiasa ingat bahwa suatu saat kita pasti akan meninggal seperti mereka yang sudah berada di makam. Dengan selalu ingat mati, kita akan selalu berusaha menyiapkan bekal hidup di alam kelak, seperti yang diajarkan Rasulullah yang memperbolehkan ziarah makam dengan tujuan mengingat kematian dan mendoakan arwah yang sudah meninggal. Keseluruhan bacaan doa yang dibaca oleh para santri adalah bacaan zikir, yaitu proses pembersihan diri dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan membersihkan hati dari kotornya hasrat. Pelaksanaan ziarah sesungguhnya terkandung misi lain, bukan semata tradisi yang harus dilestarikan, melainkan juga yakni sebuah bentuk ajakan kepada umat Islam pada khususnya bahwa suatu saat kita akan meninggal seperti mereka yang sudah ada dalam makam. Dengan itu kita harus selalu ingat mati dan selalu berusaha menyiapkan bekal hidup untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih merupakan sholat yang dianjurkan para ulama. Disebut demikian karena dalam sholat tasbih terdapat banyak bacaan tasbih, sebagaimana masyarakat muslim menjadikan sholat tasbih sebagai media untuk memperoleh Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dilihat dari sisi keutamaannya, sholat tasbih mampu merawat kejiwaan santri menjadi lebih tentram dan mudah menangkap pelajaran serta menjaga kesehatan tubuh. Sholat tasbih yang dilakukan dengan ikhlas diharapkan akan menjadikan seseorang terjaga dari perilaku buruk, sehingga mampu menambahkan keimanan. Dengan begitu hatinya akan aman dan tentram, sehingga lebih mudah dalam mencapai kebenaran tanpa dapat dihalangi oleh godaan hawa nafsu. Begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan melakukan sholat tasbih, di antara menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang ketiga yaitu pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat ini menjadi salah satu wujud cinta kepada Nabi Muhammad. Membaca sholawat merupakan bagian dari taat kepada Allah dan Rasul, dan termasuk paling ampuhnya ibadah mendekatkan dengan Allah. Membaca sholawat tergolong amal soleh yang dianjurkan dalam agama. Begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan membaca sholawat. Tidak hanya itu, dengan bersolawat mampu membersihkan hati dan menyucikan diri dari penyakit hati seperti iri, dengki, resah, dan gelisah.